Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu kita hari ini ialah Minggu Quasi-Modonogeniti, artinya seperti bayi yang baru lahir. Dengan tema khotbah kita, dengarkanlah Tuhan, maka kamu akan hidup. Sebelum kita memulai ibadah kita ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa di dalam hati. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, sekali langit dan bumi. Amin. Sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kami benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, utuslah roh-Mu ke dalam hati kami, agar kami memperoleh penghiburan oleh karena kebangkitan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan agar iman kami makin dikuatkan di dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami senantiasa mengingat bahwa kami juga akan bangkit dari kematian, seperti Yesus Kristus Tuhan kami yang telah bangkit dari kematian. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Untuk menyambut pembacaan firman, kita angkat pujian, kita bernyanyi. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang
datang jadi riang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena telah jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu kita hari ini yang tertulis di Wahyu 1 dimulai dari ayat 4 sampai ayat 8. Seperti biasa kita baca secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat di daerah Asia, anugerah dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Kita baca bersama. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Sampai demikian pembacaan firman. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memelihara serta mengamalkannya. Amin. Untuk menyambut pengakuan dosa, kita angkat pujian, kita bernyanyi. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ingin berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Janji-Mu Kau terima kami, walau hidup bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, sepanjang minggu yang kita lalui,
Tentu banyak yang membuat kita jatuh ke dalam dosa, dosa terhadap sesama, dosa kepada keluarga, terlebih kepada Tuhan kita. Di kesempatan ini, marilah kita datang sujud ke hadapan Tuhan untuk memohon keampunan dosa dari Tuhan. Kita mulai dengan berdoa di dalam hati. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang Maha Tinggi, kami sujud menyembah di hadapan kaki-Mu yang suci, yang ditembus paku kenistaan karena dosa kejahatan kami. Kiranya Engkau tidak menganggap jijik keadaan kami yang dilumuri noda kejahatan dan pengkhianatan. Engkau bersihkan dan sucikanlah kami di dalam darah kasih-Mu, supaya kami bertahan sampai akhir. Taklukkanlah hati kami ke dalam penyesalan dan pertobatan, supaya buah hidup kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, supaya daya perbuatan kami menyatakan keadilan kasih setia-Mu yang tidak akan surut dari semua orang yang mengasihi dan melakukan perintah-Mu. Kuatkanlah hati dan iman kami, supaya jadi semakin kuat mendekatkan diri pada-Mu, dan jangan biarkan kami jatuh kembali ke dalam dosa kelemahan kami. Tetapi tuntun dan peliharalah selalu, supaya kami tetap berjalan pada jalan-Mu yang benar dan suci itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai iman besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta Maha Besar di surga. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Kita angkat pujian syukur kita bernyanyi. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Tunggak jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah kasih-Mu, Tuhanku. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru di minggu kita hari ini, yang tertulis di Roma 12 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian syukur kita bernyanyi. Mulia
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk. Kita puji Tuhan lewat kor yang dibawakan Gita Mutiara Choir dari Universitas Sari Mutiara Indonesia.
Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan, kita angkat pujian, kita bernyanyi. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Jangan Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patut bila. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan tenang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Kita berdoa. Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kehadiran kami ke rumah-Mu ini dalam rangka merespon panggilan Tuhan kepada kami. Karena itu kami rindu karena suara Tuhan yang kami dengarkan, kami ikuti. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman Tuhan berkuasa untuk mengubahkan kehidupan kami. Kami tolak gangguan-gangguan konsentrasi dari manapun asalnya itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak itu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan dan akan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan dalam minggu ini dari Yesaya, pasal yang ke-55, ayat yang pertama sampai ke-5. Kalau tadi pada waktu pembacaan epistel kita responsoria, maka untuk pembacaan ini pun mari kita baca secara responsoria. Saya yang ganjil, saudara-saudari yang genap. Nanti ayat yang terakhir kita bersama-sama. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat.
Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan memerintah bagi suku-suku bangsa. Sama-sama kita. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Tuhan, seperti biasa saya sebelum menyampaikan pesan firman Tuhan, saya menyapa kita dulu dengan pantun. Hanya tadi sore saya khotbah juga 16.30, tapi jumlahnya juga ribuan, tapi seperti suara hanya enggak sampai pun 100 ya. Lalu harapan saya nanti Anda meresponnya kalau pantun bagi orang Batak, Imma tutu, kami di Simalungun, Aima tongon. Kalau ada orang Karo, Embuaten. Kalau ada kita Nias di sini, bolehlah bilang Jahobu ya. Ada orang Jakarta, silakan bilang cakep. Pantun yang pertama, pasar malam, pasar minggu, selamat malam, selamat hari Minggu. Nah, ini juga masih suara ratusan saja ini ya. Betul yang hadir ribuan ini. Saya nggak tahu berapa ribu ini ya. Lalu pantun yang kedua, saya selalu berdoa sama Tuhan agar supaya saya diberi hikmat untuk meringkas atau meramu pesan firman Tuhan dalam bentuk pantun. Dan puji Tuhan, selalu Tuhan berikan inspirasi. Dan memang saya mewarisi kemampuan kakek saya, Pendeta J. Wismar Saragi, pendeta pertama di GKPS, yang pada zamannya memang melakukan misi dengan pendekatan budaya. Dan itu jauh lebih efektif ketimbang pendekatan gaya barat, saudara-saudari. Inilah pantunnya, ada sungai Asahan, ada juga sungai Musi. Mari dengarkanlah suara Tuhan agar kita hidup dan semakin bermisi. Kok lebih lemah dari yang pertama tadi ya? Baik saudara-saudari, tolong dulu kepada kawan kiri kananmu salam dulu, katakan begini, mari semakin bermisi. Mari semakin bermisi, 3 kata ya. Silakan dulu kiri kanan, silakan saling bersalaman, katakan mari semakin bermisi. Jangan pelit kasih tanganmu. Kalau kau pelit kasih tanganmu saja, gimana pula kasih uangmu nanti saudara-saudari. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Tuhan, terima kasih. Sebetulnya apa saudara-saudari yang disaksikan oleh Nabi Yesaya? Yang pada saat itu umat sedang menuju akhir masa pembuangan. Saudara-saudari jangan punya persepsi yang salah, bahwa seolah-olah orang-orang Israel yang di pembuangan itu, yang memasuki tahun yang ke-70, mungkin kalau dari sisi generasi sudah bisa 2 atau 3 generasi, jangan Anda bayangkan mereka itu susah. Jangan bayangkan mereka itu miskin. Karena apa saudara-saudari? Karena yang dibuang itu orang-orang yang punya skill. Orang-orang yang pintar. Orang-orang yang punya kemampuan lebih. Orang-orang yang punya nilai plus. Sehingga saudara-saudari mereka mudah beradaptasi, mudah mendapatkan juga job atau pekerjaan. Dan bahkan di antara mereka yang di pembuangan itu, saudara-saudari sudah ada yang mapan.
Sehingga menurut sejarah yang mapan ini enggan untuk pulang. Dengan kata lain saudara-saudari, mereka sebetulnya di luar itu lebih dari cukup. Atau kalau kita pakai bahasa yang ekstrim, mereka itu penuh di luar. Lalu mengapa tadi Yesaya mengatakan begini, ayo, hai semua orang yang haus. Pertanyaannya, haus apa mereka rupanya? Marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan oleh Yesaya soal kehausan dan juga kelaparan dan makanan yang dia maksudkan tadi, saudara-saudari? Saat saya mempersiapkan bahan ini, saudara-saudari, lalu saya kemudian teringat pada sebuah lagu. Kalau Anda tahu lagunya, boleh bernyanyi bersama saya ya. Ke gunung tinggi ku naik, 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 mencari damai. Ke lembah curam ku turun, 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 mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapat di sana, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Sama-sama kita lembut saja, ke gunung tinggi ku naik, naik, naik. Kita mulai. Ke gunung tinggi ku naik, 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 mencari damai. Ke lembah curam ku turun, 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 mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapat di sana, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Apa sebetulnya saudara-saudari pesan yang mau disampaikan oleh penulis lagu ini? Karena saudara-saudari, saya percaya di balik setiap lagu yang kita nyanyikan selalu ada pengalaman-pengalaman kehidupan, pengalaman-pengalaman rohani, saudara-saudari, yang menginspirasi lagu itu dituliskan. Saudara yang dikasihi Yesus Tuhan, bahwa penulis lagu ini menyadari bahwa saudara-saudari, apa yang dicari oleh manusia, damai sejahterakah, hidup yang bermakna atau yang berartikah, hidup yang berisi baik di luar maupun di dalamkah, diingatkan bahwa itu adalah anugerah pemberian cuma-cuma. Apa yang dicari semua orang, saudara-saudari, tentu melampaui apa yang mungkin Anda cari nanti. Ketika engkau mendapatkan pekerjaan, punya posisi, kau akan tiba pada titik itu. Bahwa ternyata apa yang kau cari, saudara-saudari, dari apa yang kau kumpulkan, tidak akan kau temukan di sana. Nanti saya kasih contoh-contoh. Saudara-saudari, orang yang berisi penuh di luar, tapi kosong di dalam. Lalu kemudian kalau begitu, Yesaya melihat apa solusinya. Yesaya menawarkan apa solusinya. Dikatakan pada ayat yang ketiga, saudara-saudari, solusinya adalah sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Kalau saya katakan, saudara-saudari, Anda datang kemari karena tadi kau mendengarkan, menyendengkan telingamu untuk Tuhan. Dan kau datang kemari bersama-sama dengan kawan-kawanmu, saudara-saudari. Engkau membuka telingamu, engkau kemudian datang kepada Tuhan.
Lalu kemudian dikatakan tadi datang untuk apa? Datang untuk mendengarkan. Saudara-saudara, nanti kita akan lihat data yang ada, hasil survei yang saya pernah lakukan, bahwa sebetulnya seberapa sungguh-sungguhkah kita membuka telinga kita, datang kepada Tuhan, mendengarkan suaranya. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Tuhan, solusinya dikatakan tadi adalah membuka telinga, sendengkan telingamu, datang kepada Tuhan, dan dengarkan suaranya. Itu yang bisa menjawab kekosongan hati manusia pada zaman dahulu sampai sekarang. Sewaktu saya studi di Manila, saya jalan-jalan ke sebuah toko buku yang kalau di Indonesia mungkin sebanding dengan Gramedia. Hanya bedanya adalah toko buku ini namanya National Bookstore, harga bukunya sangat murah. Karena mereka menggunakan bahasa Inggris, semua buku-buku yang baru, ilmu-ilmu yang baru, langsung saudara-saudari, tidak hitungan tahun, bulan, ya mungkin barangkali minggu saja. Kalau kita tidak, mesti terjemahkan dulu, itu butuh waktu lama saudara-saudari. Jadi bisa buku dicetak misalnya tahun 2025 ini. Lalu terjemahannya baru ada mungkin 3, 4, 5 tahun lagi. Tapi kalau di sana langsung pada tahun yang sama. Dan menjadi murah karena apa? Karena kertas yang dipakai adalah jenis kertas ubi. Yang penting ilmunya, bukan sekedar kualitas bukunya. Apa gunanya, bagus kualitasnya, tapi bukunya enggak terbeli. Dan kemudian tak terbaca. Lalu ketika saya jalan-jalan ke toko buku itu, National Bookstore, saya lihat di seteleng bukunya di depan pintu masuk ada sebuah buku yang saudara-saudari penulisnya saya tahu, dalam artian karena saya seorang pendeta, teolog, penulis buku ini seorang teolog besar di dunia, namanya Harvey Cox. Saat saya kuliah dulu, dosen saya pernah menjelaskan bahwa Harvey Cox itu pernah menulis sebuah buku yang bestseller di kalangan para pendeta, teolog, para dosen. Judulnya apa? The Secular City. Lalu apa isi buku itu? Dia mengatakan begini saudara-saudari, zaman akan semakin modern. Manusia akan semakin kaya secara materi, manusia akan semakin penuh secara materi, dan karena itu dia tidak butuh Tuhan lagi. Materi yang dia kumpulkan membuat dia penuh, saudara-saudari di luar. Lalu hipotesanya, gereja-gereja mainline Protestan akan semakin sepi dikunjungi. Bahkan juga ada yang tutup. Saudara-saudari, itulah intisari bukunya The Secular City. Dan dia kemudian melakukan penelitian ke berbagai benua. Sayangnya Indonesia tidak termasuk yang dia kunjungi. Dia kunjungi Korea Selatan dengan gereja yang besar-besar, Amerika, Afrika, Amerika Latin, Eropa. Lalu saudara-saudari, selama lebih kurang 30 tahun. Wow. Kalau Anda menulis skripsi berapa lama? Udah hebat 6 bulan kan? Lama kali pun itu ya. Kalau misalnya sampai bab 3 proposalmu, kan tinggal 2 bab lagi itu. Hasil penelitian, kesimpulan. Misalnya 2 bulan kan? Kalau engkau sedang ambil S2, udah lama 9 bulan itu. Sama seperti kandungan toh 9 bulan. Ya paling kalau nggak siap tambah 3 bulan. Kalau Anda menulis disertasi doktor, ya dikasihlah waktu setahun 2 tahun. Tapi ini saudara-saudari bayangkan 30 tahun. Lalu pertanyaannya adalah apa hasilnya? Hasilnya adalah
buku yang saya lihat itu dengan judul Fire from Heaven. Api yang turun dari surga, peristiwa turunnya Roh Kudus. Apa yang dia katakan pada bukunya, saudara-saudari, dia mengakui bahwa prediksinya betul separuh. Salah separuh. 50% benar prediksinya. Betul, dunia makin sekuler, makin kaya secara materi di luar, dan gereja juga makin kosong. Lalu dia mengakui, prediksiku 50% salah. Karena apa? Karena dia melihat bermunculan gereja-gereja baru di seluruh belahan dunia ini. Itulah yang kita sebut, saudara-saudari, sekarang dengan sebutan gereja-gereja karismatik. Saya pernah menjadi anggota board membernya LWF. Selama lebih kurang 4 tahun menggantikan posisi almarhum mantan Bishop Pendeta Mangisi Simorangkir. Lalu dalam persidangan diinformasikan berapa puluh jutanya warga Lutheran sedunia. Jawabannya hanya 70 juta. Ini kalau indikator keberhasilan itu jumlah ya, kuantitas. Tahukah Anda berapa banyak jumlahnya penganut karismatik saudara-saudari di dunia ini? Kalau saya nggak salah, sudah mendekati miliar. Jadi kalau digabung semua Protestan, maukah itu Lutheran, maukah itu Metodis, maukah itu saudara-saudari gereja Presbyterian, jumlahnya saudara-saudari ya barangkali imbang-imbang. Menjadi pertanyaan saudara-saudari, mengapa perkembangan mereka begitu luar biasa cepatnya? Anda buka Google, lihat saudara-saudari, HKBP berapa tahun usianya? 1861, berarti 164 tahun. Pertanyaan saya, berapa jumlah gereja HKBP di seluruh dunia? Saya nggak tahu apakah GKP ada di luar negeri. Tapi yang jelas HKBP ada. Baru terakhir saya dengar GBKP juga ada di luar negeri. Yaitu di daerah negara Malaysia sana. Yang dekat dengan Batam. 4 jam dari Batam ada gereja mereka di situ. Jumlahnya Anda buka di Google sekitar 3.400 jemaat. Umurnya 164 tahun. Kami GKPS 122 tahun, kami kecil. Dengan jumlah jiwa 220.000, jumlah gereja atau jemaat sekitar 600-an. Karismatik masuk ke Indonesia tahun 50 tahun yang lalu. Tahukah Anda berapa sekarang gedung gereja mereka? Seluruh Indonesia mendekati 6.400. Saya sebagai seorang pendeta bertanya, Tuhan, apa sih daya tariknya? Ada apa dengan warga jemaat kami? Karena yang menjadi jemaat di sana bukan dari Muslim. 1% pun tidak sampai. Tapi rata-rata, kalau bukan dari HKBP, GKPS, GKPI, Metodis, sangat banyak. Kalau enggak ada daya tariknya, ngapain orang ke sana? Lalu saya tersadar, saudara-saudara, jangan-jangan jemaat kita banyak yang kehausan rohani, kelaparan rohani, dan tidak terjawab di jemaatnya. Kalau Anda pulang ke jemaat masing-masing, ini kan yang hadir ini banyak simpatisan ini kan. Kalau mau mengetahui warga jemaat asli GKP Pamen, tunggu waktu libur. Saudara-saudari, dari situ kelihatan. Anda akan kembali ke jemaatmu. Coba tanyalah pimpinan gereja di sana. Tanya. Berapa persenkah saudara-saudari tingkat kehadiran kita? Berapa persen tingkat kesetiaan kita untuk mendengarkan, datang, dan diubahkan?
Enggak sampai 50%. Enggak sampai. Nih sekarang GBKP sedang sinode di Sukamakmur, ada laporan berapa persen kehadiran tiap tahun. Enggak sampai 50%. Dari yang 50% ini pertanyaannya kemana yang lain? Jangan-jangan dari yang 50%, 40% juga ada yang ke sana, saudara-saudari. Ada apa? Jangan-jangan mengalami seperti umat pada waktu itu, seperti yang dilihat oleh Yesaya. Penuh di luar tapi kosong di dalam. Dengan harapan bahwa gerejanya bisa menjawab kebutuhan itu. Enggak terjawab. Lalu kemudian dia mencari tempat yang lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada satu kisah dalam buku itu tentang kesaksian seorang eksekutif muda. Ada enggak kalian di sini yang nanti kalau sudah tamat lalu bekerja, ya pintu terbuka walaupun sekarang tinggi tingkat pengangguran, kadang-kadang juga sedih mendengarkan pergumulan jemaat. Seorang ibu sharing kepada saya saat kami ada KPI di desa. Pak Pendeta, marilah berdoa untuk anak saya, kenapa dia itu rajin, dia itu berhasil, lalu berprestasi di kampus. Kemudian setelah tamat dia gigih memasukkan lamaran ke sana kemari, sudah 6-7 kali ditolak. Akhirnya anak kami enggak mau lagi keluar rumah. Dia menjadi frustasi. Dia kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan tidak buka jalan? Nanti kalau engkau melamar dapat pekerjaan, lalu gajimu, saudara-saudari, mungkin dimulai dengan 7 digit, ya, naik 8 digit, naik 9 digit, wow, 10 digit, penuhlah kau di luar. Inilah kisah dalam buku itu. Seorang eksekutif muda, gajinya saudara-saudari luar biasa besar. Dan setiap dia mau pulang kerja selalu melewati gereja. Dan sebelum dia pulang, habis jam kantor, dia minum dulu di bar. Karena banyak uangnya, setengah mabok. Dia pulang, setiap lewat depan pintu gereja, mulutnya mengutuki. Dia mengatakan, untuk apa sih kalian buang waktu, mending seperti saya. Setelah kerja, kumpul uang, pulang, minum-minum, sampai rumah istirahat. Kalau nggak bisa istirahat, ya udah main game online. Tapi dia nggak terlibat judi online, ya. Seperti yang banyak anak-anak muda terjebak pada judol dan pinjol, saudara-saudari. Berulang-ulang dia lewat pulang dari kantor ke bar, setengah mabuk, pulang depan gereja, mulutnya mengutuki. Lalu saudara-saudari sampai suatu hari, tiba-tiba gerak langkahnya terhenti depan gereja itu. Pada saat itu juga ada yang sedang latihan KUR. Dia mau bergerak, mau lurus, tapi tiba-tiba ada kekuatan membelokkan dia dan mendorong dia masuk ke dalam gereja. Demikian terjadi saudara-saudari 1 kali. Kali pertama dia duduk di belakang, dia dengarkan mereka yang latihan KUR. Kali kedua makin maju lagi, kali ketiga makin maju lagi, kali terakhir dia sudah menjadi bagian paduan suara seperti kalian tadi. Apa yang mau disampaikan saudara-saudari? Yang mau disampaikan adalah bahwa benar ketika dia mendengarkan, membuka telinganya, ketika dia datang dan mendengarkan suara Tuhan, saudara-saudari, Tuhan mengubahkan hidupnya. Kalau Anda pun ingin seperti dia, karena pastilah yang hadir ini masing-masing punya pergumulan dan ingin Tuhan ubahkan. Gak ada cara yang lain. Nasihat orang tuamu, saudara-saudari, hanya sebentar saja itu. Nasihat dosenmu hanya sebentar saja itu. Nasihat pendetamu sebentarnya efeknya itu. Untuk bisa mengubahkan hidup kita. Makanya perhatikan kalau tahun baru, kumpul lah kan.
Jam berapa? Jam 12 malam. Masing-masing swear, kan gitu ya. Setelah itu orang tuanya kasih nasihat-nasihat, swear. Saya akan berubah, gak lagi berbohong pada orang tua, minta uang buku, beli buku baru, gak ada bukunya. Swear sama orang tua, gak akan lagi terlibat judi online, pinjaman online. Banyak pula orang tua ini yang diatur anaknya. Anaknya terjebak pinjol, orang tua yang bayar. Pesannya apa? Pesannya adalah lanjutkanlah pinjolmu. Toh ada orang tua mau membayar nanti. Dan itu tidak mendidik. Enggak mendidik. Tapi orang tua merasa malu. Nanti gimana anakku nanti ditangkap masuk penjara? Siapa yang berbuat harus bertanggung jawab. Berapa lama mampu bertahan perubahan itu? Udah hebat bertahan 3 bulan. Setelah itu kembali ke laptop. Sehingga saudara-saudari yang bisa mengubahkan kita, kalau engkau sungguh-sungguh ini ya, datang. Seberapa sungguh-sungguhkah engkau yang hadir dan saya yang hadir di sini, datang untuk mendengarkan suara Tuhan. Karena kalau sungguh-sungguh saudara-saudari, ada kuasa. Kuasa yang mengubahkan itu. Firman-Nya mengatakan dalam Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Yang menarik adalah di Alkitab kita ada 2 jenis perubahan. Salah satu adalah yang dialami oleh Paulus. Perubahan yang instan. Tetapi kebanyakan orang percaya mengalami perubahan jenis yang kedua. Apa itu? Perubahan yang berangsur-angsur. Roma 12 ayat 2 yang tadi dibaca, ada kata Yunani di sana, yaitu kata metamorfose. Diibaratkan kita dalam mengalami perubahan karena lawatan Tuhan itu berproses. Namun akhirnya menjadi ciptaan yang baru, kupu-kupu. Jadi kalau engkau belum berhasil menjadi dalam tanda kutip seperti kupu-kupu, mudah-mudahan saat ini juga sedang berproses saudara-saudari. Dan sekarang saya tersadar, mengapa ada banyak konglomerat menjadi misionaris? Pernahkah Anda bertanya soal itu? Pernahkah Anda bertanya mengapa almarhum Insinyur Ciputra menjadi pendeta? Pernahkah Anda bertanya mengapa James Riyadi, pemilik Lipo Bank, Lipo Group itu, lalu kemudian juga menjadi pendeta? Mengapa ada banyak bankir-bankir yang akhirnya juga menjadi pelayan? Mengapa juga ada direktur-direktur perkebunan yang akhirnya menyerahkan diri kepada Tuhan? Saudara-saudari, jawabannya adalah benar, mereka penuh di luar, tapi kosong di sini. Bagian yang terakhir ayat 4 dan 5. Saudara-saudari, ketika engkau datang lalu mendengarkan suara Tuhan, kemudian diubahkan. Pertanyaannya adalah diubahkan untuk apa? Kita lihat ayat yang 4-5. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal. Apa yang dimaksud di sini saudara-saudari? Bahwa kita diubahkan Tuhan ketika engkau sungguh datang lalu mendengar suaranya yang mengubahkan itu. Gak berhenti pada perubahan dirimu. Jangan bangga nanti kalau kau penjudi online, lalu setelah dengar firman Tuhan kapanpun itu menjadi bertobat. Saudara-saudari, maka tidak berakhir pada pertobatan. Kalau engkau terlibat juga tipu menipu lalu kau bertobat, lalu kau menjadi orang baik, enggak cukup sampai di situ. Kalau kau terlibat pinjol saudara-saudari, lalu kau akhirnya bertobat, enggak cukup sampai di situ.
Kalau kau hidup dalam pola seks bebas, saudara-saudara, dan kau bertobat, gak cukup berhenti di situ. Kalau kau hidup terlibat dengan drugs, dan akhirnya karena pertolongan Tuhan, kau bebas dari situ, tidak hanya berhenti di situ. Kalau mulut kita ini, saudara-saudari, lebih sering mengutuki ketimbang memberkati, lalu kau berubah dari perkataanmu menjadi memberkati, gak lagi mengutuki, tidak cukup sampai di situ. Tidak cukup perubahan itu hanya berhenti pada diri kita masing-masing. Tapi kita diingatkan apa ini? Diingatkan untuk bermisi. Saya akan mengakhiri khotbah saya ini, saudara-saudari, dengan benarkah ketika kita mendengarkan, membuka telinga kita, mendengarkan, datang menghadap Tuhan sungguh-sungguh, lalu mendengarkan suaranya, perubahan akan terjadi. Dan bukan hanya sekedar perubahan, engkau akan semakin dipakai Tuhan menjadi alat misinya. Saya lupa tadi pada pemusik untuk menyampaikan lagu ini, tapi dia saya tahu ahli sekali. Mari dengan lembut saja engkau dan saya bernyanyi, berserah kepada Yesus. Firman Tuhan mengatakan, sendengkanlah telingamu, datanglah kepada Tuhan, dengarlah suaranya. Benarkah saudara-saudari ketika engkau dan saya melakukan itu, akan terjadi perubahan. Saya mengundang kita semua untuk mengambil posisi berdoa. Silakan tutup matamu. Saudara-saudari, ketika engkau tutup mata, itu akan menolong engkau untuk terhindar dari distraksi, alih fokus. Fokus saudara-saudari pada Kristus yang hadir di tengah-tengah kita. Bayangkan saja dia di hadapanmu saat ini. Saudara-saudari, benarkah ketika engkau sendengkan telingamu, datang kepadanya dan mendengar suaranya, hidupmu akan dibaharui. Tadi saya mengatakan bahwa hampir semua lagu-lagu gereja kita di belakangnya ada pengalaman rohani. Saya akan menceritakan pengalaman rohani di balik lagu ini yang benar membuktikan, saudara-saudari, firman Tuhan lebih tajam dari pedang bermata dua yang bisa mengubahkan hidupnya dan juga hidupmu. Seorang musisi di gereja, satu waktu kedatangan pengkhotbah tamu, dan pengkhotbah mengundang usai khotbahnya, barang siapa yang punya pergumulan-pergumulan khusus untuk maju ke depan didoakan. Penulis lagu ini, Winfried S. Widen, meragukan itu. Dia tidak percaya kalau dia menyerahkan keraguan-raguannya kepada Tuhan, dia akan diubahkan. Masa depannya akan diubahkan. Saudara-saudari, dia punya cita-cita menjadi musisi keliling Amerika. Kali pertama undangan, dia tolak. Kali kedua, dia juga tidak mau maju.
Kali ketiga dia juga bertahan, tapi tiba-tiba ada kekuatan yang tidak bisa dia jelaskan, memaksa dia berdiri dan mendorong dia untuk maju ke depan. Lalu didoakan pendeta itu. Pada saat itu dia menyerahkan seluruh keraguan-raguannya dan seluruh cita-citanya. Setelah itu apakah yang terjadi? Yang terjadi adalah dia menemukan dirinya sekian tahun kemudian menjadi musisi, bukan hanya keliling Amerika, tapi keliling dunia. Karena dia diminta mendampingi penginjilan yang datang berkunjung ke gerejanya, bermain musik, dan mereka melakukan misi keliling dunia. Saudara-saudari, baginya itu adalah pengalaman hidup. Sekarang saudara-saudari, mari pikirkan sebentar, temukan apa yang kau mau serahkan pada Tuhan. Dan saat kita menyanyi lagu ini dengan lembut saja berserah kepada Yesus, mari naikkan doamu, yakinkan dirimu, apapun yang kau akan serahkan pada Tuhan, itu akan mengubahkan hidupmu. Apapun karakter perilakumu yang tidak Tuhan kehendaki, orang tua tidak kehendaki, kalau kau sungguh-sungguh serahkan pada Tuhan pada malam hari ini, percayalah, Tuhan akan mengubahkanmu. Sembari engkau menemukan apa itu dan menaikkan doamu, dengan lembut saja tutup matamu tetap. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, berserah kepada Yesus. Lembut saja ya, pelan saja. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku, ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Sama seperti Wilfrid S. Sweden, akhirnya menyerahkan segala keraguan-raguannya, pergumulannya. Mari ambil waktu sejenak, naikkan doamu, serahkan kepada Tuhan apapun itu, dan percayalah, ketika kau sungguh-sungguh menyerahkan itu kepada Tuhan, hidupmu pasti diubahkan. Sambil engkau berdoa, saya dan singers akan menyanyikan ayat yang berikutnya. Silakan naikkan doamu ya. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Yang telah selesai berdoa, kita ulangi lagu ini, berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud.
aku berserah. Aku berserah. Kita berdoa. Benar ya Tuhan, dunia di mana kami tinggal semakin sekuler. Benar ya Tuhan, banyak orang beranggapan kalau kami penuh di luar akan juga penuh di dalam batin kami. Dalam kenyataannya tidak demikian. Itu yang diingatkan oleh firman-Mu kepada umat waktu itu juga kepada kami sekarang. Itulah juga sebabnya ada banyak orang-orang kaya raya konglomerat yang sudah berlebih-lebih di luar, tapi kosong di dalam, dan akhirnya datang kepada Tuhan. Tuhan ubahkan kehidupannya. Firman-Mu mengatakan, sendengkanlah telingamu, datanglah dan dengarkanlah. Kami rindu sebagaimana dialami oleh penulis lagu ini. Saat dia akhirnya Tuhan lawat, dia datang, dia dengarkan suara Tuhan. Dan dia serahkan segala beban-beban kehidupannya, ketakutannya, kecemasan akan masa depan, pergumulannya, keraguan-raguannya. Tuhan ubahkan dia. Tadi kami mengambil waktu sejenak. Tuhan tahu apa yang kami serahkan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan izinkan kami mengalami lawatan-Mu. Sebagaimana Engkau melawat Wilfried E. Sweden. Dan sebagaimana dia akhirnya pergi bermisi melalui skill yang dia miliki. Bermusik di tengah-tengah pelayanan misi mereka. Kami juga akan pakai untuk semakin bermisi. Semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga banyak orang yang semakin memuliakan nama Tuhan. Banyak orang datang kepada Tuhan melalui kami, yang hidup kami Tuhan ubahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah seperti nama minggu ini, Quasimodo Giniti. Kami sungguh-sungguh selalu punya kehausan dan kelaparan akan suara, akan firman Tuhan yang membaharui dan menolong kami meninggalkan hidup yang lama. Sama seperti Tuhan Yesus yang meninggalkan kubur kosong, meninggalkan hidup yang lama, demikian juga kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, kita puji Tuhan. Gembala baik bersulingan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau bertenang. Oh gembalaku ini Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku,
rasa damai terang bening. Saudara-saudari, firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita dalam memberikan persembahan kepada Tuhan dari Lukas pasal 6 ayat 38. Demikian firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sekarang kita kumpulkan persembahan kita. Jemaat, kami persilakan untuk bangkit berdiri.
Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Mu. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.